Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selagita Andini, NIM 430401932. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat manusia tentang manusia dan Al-Quran. Langsung saja, yang pertama ada aspek positif manusia. Yang pertama, manusia adalah khalifah di bumi. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia memberitahu malaikat perihal maksudnya. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surat Al-An'am ayat 165. Yang kedua, di antara semua makhluk, manusia memiliki kemampuan yang paling tinggi untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-33. Yang ketiga, fitrah manusia itu sedemikian rupa, sehingga secara intuisi, manusia mengetahui bahwa hanya ada satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu ragu, hal itu merupakan penyimpangan dari fitrahnya. Yang keempat, penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan secara cuma-cuma. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat At-Toha ayat 122. Kemudian lanjut ke aspek negatif manusia. Secara bersamaan, Al-Quran sangat mengecam manusia. Di antaranya disebutkan pada yang pertama, Quran Surat Al-Hajj ayat 66. Manusia itu sangat kufur nikmat. Yang kedua, Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Manusia itu melampaui batas apabila melihat diri mereka serba cukup. Yang ketiga, Quran Surat Al-Isra ayat 11. Manusia itu sangat tergesa-gesa. Yang keempat, Quran Surat Al-Isra ayat 100. Manusia itu sangat kikir. Nah, kemudian lanjut lagi ke topik selanjutnya, yakni manusia dan takdir. Takdir memiliki dua bagian, yakni qada dan qadar. Qada adalah keputusan Tuhan tentang peristiwa dan kejadian, sementara qadar adalah estimasi tentang fenomena dan kejadian. Secara teologi, takdir Tuhan tidak berlangsung pada kejadian. Takdir Tuhan meniscayakan kejadian itu terjadi melalui sebabnya. Oleh takdir Tuhan, manusia ditundukkan pada sistem sebab akibat yang ada di dunia. Apapun kemerdekaan yang telah dimiliki manusia itu telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia itu dasarnya baik atau buruk. Al-Quran berpendapat bahwa manusia pasti memiliki poin negatif dan positif, seperti yang telah dituangkan dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Ayat ini memperlihatkan bahwa manusia yang mengimani realitas tunggal akan merasa tentram dan puas dengan mengimani dan mengingatnya. Dan sebaliknya, apabila tidak, ia ibarat pohon yang lepas hubungan dengan akar-akarnya. Kemudian lanjut lagi ke peran efektif manusia dalam membentuk masa depan. Dalam membentuk masa depan, manusia pasti membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini berfungsi sebagai alat untuk memenuhi keinginan manusia. Namun, hal itu bergantung pada manusia itu sendiri. Apakah manusia itu menggunakan ilmu pengetahuannya secara bermanfaat atau tidak, secara baik atau tidak. Nah, apabila ia menggunakannya secara baik, maka harus diimbangi dengan adanya iman. Nah, iman ini berfungsi sebagai pengendali manusia dalam mengarahkan kecenderungannya ke dalam kebenaran atau moralitas. Nah, jika iman dan ilmu itu berpadu, maka manusia dan dunia akan seperti yang diharapkan. Kemudian lanjut lagi ke yang terakhir, ada manusia dan Islam. Nah, sebenarnya apa sih fungsi agama di dalam hidup manusia? Nah, agama sangat diperlukan manusia sebagai pegangan hidup sehingga ilmu dapat lebih bermakna. Agama Islam adalah agama yang selalu mendorong manusia untuk menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat sunatullah dan ayat-ayat Qur'aniyah yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dengan adanya ilmu Islam, maka manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk lain yang dipercaya sebagai khalifah di bumi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang tepat dalam pengucapan kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.